Siap. Semuanya siap belajar pagi hari ini? Wah ini sih tampang-tampang siap belajar. Yang nggak hadir ya nggak siap belajar ya, karena nggak datang memang. Ya. Tapi yang hari ini sudah siap, bukan waktu untuk bisa belajar pagi hari ini, ya kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang Pak Pendeta Gani Wiono untuk waktu selanjutnya. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar sebuah teks-teks yang berbicara mengenai dosa-dosa yang tidak gampang dipahami ya. Kalau saya berbicara mengenai dosa-dosa yang tidak dipahami itu ada beberapa teks ya. Sebagian ada di Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Lukas. Kemudian ada satu bagian di dalam kitab Ibrani dan ada satu bagian lagi di dalam 1 Yohanes. Dan saya akan membahas bagian-bagian ini secara cepat ya paling tidak, supaya kita bisa paling tidak mengerti, memahami bagian-bagian yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang pasling, sesuatu yang sukar untuk difahami, sesuatu yang sukar untuk mengerti. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama dulu, yaitu dosa menghujat Roh Kudus ya. Dosa menghujat Roh Kudus. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu muncul di dalam 3 teks, yaitu di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Dan yang akan jadi fokus dari pembahasan saya pada pagi ini secara khusus di Matius 12 ayat 32 yang punya kesejajaran dengan apa yang tertulis dalam Markus pasal 3 ayat 28 sampai 30. Itu hampir sama ya presentasinya, nanti di dalam Injil Lukas agak berbeda sedikit. Tapi saya mau fokus dulu di sini di dalam Matius 12 ayat 32 dan Markus 3 ayat 28 sampai 30. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayat 32 dikatakan apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini. Tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Yang agak berbeda, yang tidak akan saya bahas secara khusus karena konteksnya berbeda, terdapat di dalam Lukas 12 ayat 10. Di sana dikatakan setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Yang sejajar dengan Matius pasal 12, itu terdapat di dalam Markus pasal 3, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi ada 3 presentasi di dalam apa yang kita sebut dengan Injil Sinoptik. Markus, Matius, dan Lukas. Kenapa kok saya nyebut Markus? Mungkin Anda heran, harusnya Matius karena yang ditulis lebih dulu ini Markus. Matius dan Lukas itu ditulis kemudian. Jadi saya biasa nyebut Markus dulu, Matius, baru Lukas. Jadi bukan seperti tradisional, Matius, Markus, Lukas. Tapi Markus, Matius, dan Lukas. Oke, kembali kepada teks. Jadi apa yang dimaksud dengan dosa, bukan doa ya, dosa kurang ya. Kurang 1 S itu ya. Apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus ini? Ada beberapa usulannya, ada beberapa usulan dari bapak-bapak gereja di masa awal-awal itu seperti contohnya Ambrosius itu menyebut bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu identik dengan mereka-mereka yang memecah belah gereja. Itu, mereka yang memecah belah gereja termasuk bidat-bidat, termasuk mereka-mereka yang mengajar ajaran sesat. Nah itu. Dan kemudian ada yang seperti ini, yang lebih baru yang mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang dilakukan ketika Yesus Kristus masih hidup dan melayani di bumi. Jadi karena itu terjadi di masa yang lalu, terjadi 2000 tahun yang lalu, dosa itu tidak akan pernah dilakukan oleh orang yang hidup pada masa kini itu. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu hanya terjadi pada zamannya Yesus. Tidak terjadi pada zaman sesudah itu, termasuk zaman di saat kita hidup. Make sense gitu loh. Tapi pertanyaannya apakah itu yang tercermin dalam teks? Ini bisa dimengerti ya.
Yesus hidup 2000 tahun yang lalu dan kalau kata orang ini, kalau orang melihat Yesus sendiri, jadi bayangkan saudara hidup 2000 tahun yang lalu melihat Yesus melayani dengan penuh kuasa dan luar biasa, kemudian setan ini. Wah, itu melihat Yesus sendiri gitu loh. Nah, jadi wajar apabila orang punya pandangan semacam ini. Dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Yesus saja. Yang melihat Yesus maksudnya dengan melihat Yesus dengan kekuatannya, dengan kuasanya, mighty in words and deeds istilahnya dalam bahasa Inggris. Berkuasa di dalam kata dan perbuatan dan kemudian dikatakan itu bukan anak Allah tapi setan. Nah, orang ini yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Hanya di masa yang lalu. Di masa kini kita tidak melihat Yesus secara fisik. Tidak ada yang melihat Yesus secara fisik hari ini. Paling hanya melihat penglihatan aja. Tapi yang melihat Yesus secara fisik, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, sudah nggak ada lagi. Nah, itulah sebabnya ini ada usulan yang mengatakan dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang dilakukan ketika Yesus Kristus masih hidup dan melayani di bumi. Dosa itu tidak ada lagi ketika Yesus sudah naik ke surga. Itu usulan yang muncul beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada usulan yang lain mengatakan dosa ini terkait dengan penolakan anugerah keselamatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai dia mati. Terus seorang pendeta yang terkenal di Indonesia ini yang mengajarkan seperti itu. Roh Kudus itu ibarat seseorang utusan yang membawa apa? Yang membawa masakan. Yang membawa masakan dan kita itu ibarat orang yang mau mati kelaparan. Kita ibarat orang yang mati mau kelaparan dan kemudian ada Roh Kudus yang membawa masakan. Yang masakan ini bahan-bahannya dibeli. Dibeli oleh siapa? Allah Bapa. Dan kemudian ada pribadi kedua yang digambarkan mempersiapkan itu menjadi eksekutor, menjadi pelaksana. Jadi barang-barang ini yang sudah disiapkan, jadi ini ada Bapa yang punya duit, Bapa yang kemudian membelikan sesuatu, kemudian diolah, dieksekusi menjadi sesuatu yang ready, maksudnya untuk dimakan. Dan baru kemudian Roh Kudus seperti pribadi yang membawa itu kepada kita yang sedang kelaparan katakanlah. Dan ketika kita terus-menerus menolak Roh Kudus, ya pada dasarnya sih itu yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Kita menolak Roh Kudus yang membawa keselamatan. Dan sebenarnya ya ketika kita mengatakan menolak Roh Kudus, kita bukan hanya menolak Roh Kudus tapi menolak ketiga-tiganya. Termasuk yang membeli bahan ini, kemudian termasuk yang menyiapkan sehingga menjadi sesuatu yang ready to be eaten, jadi siap untuk dimakan. Nah, kemudian diantarkan. Jadi kalau yang ngantarkan tiap hari kan enggak mau. Ngantarkan tiap hari enggak mau. Nah, itu menjadi dosa menghujat Roh Kudus. Sekali lagi ini juga make sense, wajar. Nah, namun pertanyaannya apakah itu yang dimaksud oleh teks yang tadi kita baca? Yang saya sebut di dalam Matius pasal 12 tadi, apakah itu? Apakah itu? Apakah itu? Saya pikir sebelum kita menjawab apa yang disebut di dalam Matius pasal 12, ayat yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-32, Matius 12 ayat 32, kita harus memahami konteks ya. Kita harus memahami konteks. Konteks pembicaraannya itu kan Matius 12 ayat 22 sampai 45. Sebuah teks itu tidak mungkin muncul tanpa konteks. Itulah sebabnya sangat berbahaya sekali kalau kita mencomot sebuah teks. Kadang-kadang kita sebagai jemaat itu suka mencomot teks dan memisahkan dari konteksnya. Padahal teks dan konteks itu terkait. Tidak mungkin kita memahami sebuah teks tanpa konteks. Benar? Seperti kata, kamu gila. Oh, kamu gila ini maksudnya apa? Gitu. Harus ada konteksnya.
Kalau konteksnya katakanlah sebuah persahabatan yang cukup lama. Katakanlah saya punya teman dari semenjak kecil. Dulu suka main di sawah sama-sama. Cari ikan sama-sama. Tapi dia bodohnya luar biasa. Gak naik kelas 3 kali waktu SD. Dan kemudian 25 tahun kemudian saya ketemu dia menjadi profesor. Kemudian saya ngomong, gila kamu. Nah, kan ada konteksnya. Gila kamu ini apakah sebuah, maksudnya sebuah umpatan, kata-kata makian? Tidak. Ini sebuah ungkapan kekaguman. Wih, gila kamu itu sama saja dengan luar biasa kamu, hebat kamu. Kamu dulu tiga kali nggak naik, sekarang kok bisa jadi profesor di Amerika lagi. Nah itu kata gila kamu itu kan ada konteksnya. Lain dengan konteks yang lain, contohnya kalau saya punya bawahan, sudah kasih petunjuk detail, tapi kerap melakukan kesalahan. 1, 2, 3, 4 kali saya bisa terima. 5 kali saya ngomong gila kamu. Nah, kata yang sama tetapi konteks yang berbeda, punya makna yang berbeda. Nah demikian pula ketika kita bertemu dengan teks-teks Alkitab. Kalau kita mau memahami sebuah teks di dalam Alkitab, kita harus mengerti konteksnya. Matius 12 ayat 32, itu ada konteksnya. Konteksnya apa? Matius pasal 12 ayat 22 sampai 45. Saya dorong saudara untuk membacanya di rumah. Jadi saya ringkaskan aja di sini. Ringkasannya apa? Di dalam ayat 22 itu Yesus melakukan tanda dan mujizat. Jadi membebaskan orang yang kerasukan. Manifestasi daripada kerasukan itu adalah buta dan bisu. Dan perbuatan Yesus yang penuh kuasa itu membuat banyak orang takjub dan menduga bahwa ini loh Mesias yang dijanjikan. Karena kalau manusia biasa nggak bisa. Kalau manusia biasa nggak bisa. Hanya manusia luar biasa yang bisa melakukan hal ini. Itu ayat 23. Namun kita melihat ayat 24. Ada guru-guru. Guru-guru Yahudi yang disebut dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah istilahnya orang-orang yang menekuni hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Orang-orang Farisi menanggapinya dengan sinis. Dan menuduh Yesus melakukan tanda dan mujizat tersebut dengan kuasa Beelzebul. Jadi, iya betul luar biasa kata mereka. Karena kalau orang yang biasa-biasa nggak mungkin. Tetapi kuasa kata orang-orang Farisi, kuasa yang dipunyai orang ini bukan kuasa yang berasal dari kuasa yang bersih, kuasa putih. Gitu, kata orang-orang zaman sekarang. Tapi kuasa hitam. Dari penghulu setan. Dalam tradisi Yahudi ada penghulu malaikat. Yang kita kenal dengan nama Mikael. Malaikat-malaikat utama. Mikael, Gabriel. Nanti kalau kemudian kita baca lagi dalam literatur-literatur Yahudi yang bukan bagian dari Alkitab. Ada yang disebut dengan Rafael, Uriel. Nah, itu malaikat-malaikat yang disebut sebagai archangel. Malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat penghulu. Kalau di sini ada malaikat penghulu, malaikat yang benar ada penghulunya, malaikat yang enggak benar juga ada penghulunya. Namanya Beelzebul. Beelzebul. Jadi Yesus dikatakan sanggup melakukan ini karena dia menggunakan kuasa Beelzebul ayat 24 ya. Dan Yesus ini juga seorang yang luar biasa di dalam berlogika ya. Tadi Yesus dapat membaca pikiran mereka. Yesus menjawab mereka dengan logika yang cermat. Enggak mungkinlah iblis melawan iblis itu. Kalau saya berhadapan dengan orang kerasukan dan kemudian saya menggunakan kuasa, ini kawan melawan kawan. Enggak mungkin dong. Yesus mengatakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, masa Beelzebul ngusir kawannya sendiri, itu loh. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan. Itu ayat 25 dan 26. Yesus mengatakan, it is impossible, it is not logical. Tapi sama sekali tidak logis. Masa Beelzebul, iblis mengusir iblis, gak mungkin.
Itu sama saja sebuah kerajaan yang terbelah-belah, kerajaan yang saling membunuh di dalam dirinya sendiri. Itu simpel-simpel, tidak mungkin. Nah, jadi Yesus menegaskan bahwa perbuatannya mengusir setan itu adalah pekerjaan daripada Roh Allah. Jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, bukankah itu tanda bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu gitu loh. Nah, di dalam konteks semacam inilah muncul pernyataan dosa menghujat Roh Kudus. Kita harus ngerti ini. Nah, jadi orang-orang Farisi, guru-guru agama yang ngerti kebenaran, namun justru menyangkal kebenaran tersebut. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dosa menghujat Roh Kudus bukanlah merujuk pada ketidakpercayaan yang biasa atau menolak Kristus, bukan. Bukan, gitu loh. Pada zaman Yesus ada banyak orang yang menolak Yesus gitu loh. Tapi tidak dikategorikan sebagai dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus itu kalau begitu ketika kita memahami konteksnya secara luas, itu berarti mencakup apa kalau kita sudah mengerti ini? Pengetahuan yang jelas akan pribadi Yesus. Jelas sekali. Dan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui dia. Jadi kita tahu bahwa ada pribadi Yesus yang melakukan sesuatu dari pekerjaan Roh Allah sendiri. Dan orang-orang Farisi tahu ini. Dan kemudian yang kedua adalah penolakan terang-terangan pada fakta terang benderang mengenai Kristus yang tidak bisa mereka ingkari. Ini pekerjaan Roh Tuhan ini. Bukan pekerjaan setan itu loh. Dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar, buruk mengenai pekerjaan-pekerjaan Roh melalui Kristus. Jadi pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dikatakan sebagai pekerjaan-pekerjaan setan. Hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam. Padahal jelas hitam. Padahal jelas putih. Jadi ada suatu fakta yang tidak bisa disangkal, ada suatu fakta yang mutlak benar, tetapi dengan sengaja disangkali. Ini yang terkait dengan pribadi Kristus. Louis Berkhof menjelaskan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu bukanlah dosa yang terkait dengan keraguan dan akan kebenaran. Bukan keraguan akan kebenaran. Jadi ketika seseorang kita beritahu tentang Injil dan dia meragukan kebenaran, meragukan hal itu, ragu-ragu, masih belum sampai pada suatu keyakinan yang mantap, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan itu sedang melakukan dosa menghujat Roh Kudus, bukan itu. Tapi dosa menghujat Roh Kudus ini adalah suatu dosa yang terkait dengan menentang peneguhan dari pikiran yang jernih. Pikirannya jernih ini sudah mengatakan, dia itu Mesias. Dia itu Mesias. Pikirannya itu sudah jelas Mesias. Kamu sudah tahu itu, kamu sudah belajar itu gitu loh. Orang Yahudi ini kan sudah belajar banyak. Sudah belajar banyak. Itu seperti orang yang sudah punya gelar doktor dalam bidang teologi lah istilahnya. Sudah ngerti itu loh. Sudah ngerti itu seperti kita ngerti kitab pertama di dalam Alkitab itu apa? Sudah ngerti, tahu Kejadian. Jangan kemudian kitab pertama dari Kejadian itu adalah Keluaran, nggak bisa. Kitab pertama di dalam Perjanjian Lama itu adalah Kejadian, bukan Keluaran. Jadi pikiran yang jernih ini sudah memberitahu kita. Ini adalah pekerjaan daripada Mesias. Tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah datang di tengah-tengah kita. Mereka sudah tahu itu. Mereka sudah tahu itu. Jadi pikirannya sudah menginform ini Mesias. Dan kemudian hati nuraninya sudah mengatakan betul itu Mesias. Gitu loh. Hati nuraninya Mesias. Tetapi ditolak saudara-saudara sekalian. Jadi kesaksian nurani dan kemudian kejernihan pikiran itu disangkal habis-habisan.
Nah, itulah yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Nah, ini yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Jadi aplikasinya adalah ketika kita mempresentasikan, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang melihat suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kebenaran yang tidak dapat disangkal itu adalah pekerjaan Allah. Contohnya waktu dia disembuhkan oleh Tuhan, ya, disembuhkan oleh Tuhan, itu dia betul-betul mengalami kuasa Tuhan, seharusnya dia mati, namun kemudian tidak mati. Tadi pikirannya sudah memberitahu, nggak mungkin ini. Kalau pekerjaan ini pekerjaan manusia atau pekerjaan setan, ini pekerjaan Tuhan yang betul-betul memulihkan dia tanpa sesajen, ya, tanpa sesajen, tanpa korban, tapi hanya dengan suatu pemahaman bahwa ada Yesus yang menyembuhkan. Dia diberitahu Yesus mampu menyembuhkan, dia mengalami kesembuhan. Akal pikirannya mengatakan ini pekerjaan Yesus, nuraninya mengatakan ini pekerjaan, namun dia sangkal. Itu bukan pekerjaan Yesus, itu pekerjaan yang lain. Wah. Apalagi kalau sampai berkata seperti ahli Taurat ini pekerjaannya setan. Wah, ini yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Apakah dosa ini ada? Ya ada lah. Ada lah, saya pikir sih. Bukan saja terbatas pada mereka-mereka yang hidup pada zaman Yesus. Tapi juga, ya kita lihat sih, Injil Markus itu ditulis sekitar tahun 60-an. Jadi kalau sebuah teks itu ditaruh di sana, ya tentu ada potensi. Ada potensi bahwa ada orang-orang yang hidup sesudah Yesus naik ke surga, yang bisa punya potensi melakukan hal ini. Itulah sebabnya kemudian ditaruh teks tersebut di sana. Apalagi kemudian muncul di bagian yang lain. Markus Injil yang pertama, baru kemudian muncul lagi dalam Injil Matius. Dan muncul lagi nanti dalam Injil Lukas dalam konteks yang agak berbeda. Nah kalau sampai muncul di dalam ketiga Injil itu berarti bukan hanya berbicara mengenai dosa yang hanya bisa dilakukan pada zaman Yesus hidup. Karena Matius, Markus, Lukas itu ditulis sesudah Yesus naik ke surga. Bukan pada waktu Yesus masih hidup. Nah, jadi itu yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Louis Berkhof. Dosa menghujat Roh Kudus bukanlah dosa yang terkait dengan keraguan akan kebenaran. Namun jenis dosa di mana seseorang menentang peneguhan dari pikiran yang jernih, pencerahan hati nurani, bahkan keputusan yang jelas muncul dari hati. Hatinya mengatakan Yesus Mesias, tapi dia tolak, Yesus bukan Mesias. Nah itu yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Ada teks yang lain lagi yang terkait dengan dosa yang tidak terampuni yang akan saya bahas pada siang ini, yaitu dosa yang kita lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Di sana dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian. Sehingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Apa perbedaan ini dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya jelas untuk unbelievers. Jelas untuk orang-orang yang belum percaya. Dosa menghujat Roh Kudus itu dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya, orang Farisi. Teksnya kan berbicara mengenai orang Farisi, unbeliever, orang yang belum percaya. Yang mendapat sebuah kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Pikirannya mengatakan Yesus adalah anak Allah, Mesias. Nuraninya mengatakan Yesus adalah anak Allah, tapi dia sangkali. Unbelievers atau orang yang tidak percaya yang digambarkan sedang menghujat Roh Kudus. Tapi di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 ayat 6 beda situasinya. Karena di sini kita ketemu orang yang murtad. Orang yang murtad yang tidak mungkin dibaharui. Dan di sini berbicara mengenai believers.
Di sini kita berbicara mengenai orang-orang yang sudah percaya. Kitab Ibrani atau surat Ibrani ditulis untuk orang-orang Kristen di Roma yang sedang mengalami ancaman penganiayaan yang cukup berat. Jadi kita harus mengerti itu, kitab Ibrani itu ditujukan untuk siapa? Ini ditujukan untuk orang-orang yang demi imannya harus mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang Kristen yang ada di Roma. Siapa penulisnya? No one knows. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Surat Ibrani bukan ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa yang nulis? Misteri sampai hari ini. Tapi jadi bagian daripada kitab suci. Dan di sini dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini orang percaya ini. Mau ngomong apa lagi ini? Pernah mendapat bagian dari Roh Kudus. Kalau ada orang yang mengatakan ini bukan orang percaya, ya yang menolak analisa pemikiran yang benar. Yang mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Oh, ini orang percaya ini, bukan orang yang tidak percaya. Dan dikatakan murtad lagi, itu tidak mungkin dibarui. Sekali lagi demikian hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, kita melihat di sini saudara-saudara sekalian, bila teks mengenai dosa yang tak terampuni ditujukan pada orang-orang yang belum percaya, ya toh, orang-orang Farisi, maka Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Murtad, bukan murtad yang biasa, namun murtad yang tidak terampuni. Itu ya. Dan di sini mereka melakukan orang yang melakukan dosa semacam ini punya karakteristik ya. Punya karakteristik yang mirip dengan dosa yang tadi kita bahas di dalam Injil Matius gitu loh. Mirip, hanya beda aja sedikit ya. Mirip. Karena ini gambarannya adalah mereka mengenal kebenaran dengan jelas. Mereka mengenal kebenaran sama seperti orang Farisi, kenal kebenaran dengan jelas. Karena dikatakan mereka menerima firman yang baik, bukan firman yang rusak. Tapi firman yang baik, firman yang benar. Mereka menerima kebenaran itu. Sama seperti orang-orang Farisi tahu kebenaran mengenai Yesus. Tapi mereka tolak. Kemudian dikatakan nuraninya juga mendapat penerangan. Sama seperti tadi ya. Nuraninya juga mendapat penerangan. Ibrani pasal 6 mengatakan diterangi hatinya. Bukan saja mendapat kebenaran firman yang baik, tapi hatinya juga sudah diterangi. Sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya kita tidak tahu. Mungkin dia pernah mengalami kesembuhan. Mungkin dia pernah mengalami pertolongan daripada Roh Kudus dalam hidupnya. Mungkin dia pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler dengan Roh Kudus. Hanya kita tidak mendapat secara detail pengalaman dengan Roh Kudus ini apa. Dan kemudian menikmati karunia zaman yang akan datang. Nah, kurang apa saudara-saudara sekalian? Zaman yang akan datang itu kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi itu memisahkan zaman ini, zaman yang akan datang. Ini loh sistem eskatologi Yahudi. Jadi orang Yahudi membagi zaman itu simpel. Zaman ini, zaman yang akan datang. Cuma 2 zaman aja. Yang memisahkan zaman itu adalah hari Tuhan, Yom Yahweh. Akhir zaman. Zaman ini, zaman yang akan datang. Zaman ini ciri-cirinya ada dosa, penyakit, kejahatan, setan. Zaman yang akan datang ada kebenaran, ada Roh Kudus, ada kedamaian, ada kesehatan, ada kebangkitan dari orang mati. Jadi ketika Yesus, jangan heran kalau kemudian di dalam perjanjian baru ketika aku mengusir setan, dalam bahasa Inggris, with the finger of God, dengan jari Allah, bukankah itu tanda bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu, zaman yang akan datang sudah ada di tengah-tengah kamu. Nah,
Di sini kita lihat zaman yang akan datang itu ciri-cirinya luar biasa. Ada kebenaran, ada hadirat roh Tuhan yang berlimpah-limpah, ada kedamaian, ada kesehatan, ada kebangkitan. Nah, ini dikatakan orang itu sudah mengecap karunia-karunia zaman yang akan datang. Bentuknya kayak apa? We don't know. Tapi ini orang-orang yang mendapat privilege. Firman yang baik, diterangi hatinya. Itu luar biasa. Firman yang baik, diterangi hatinya, mengalami pekerjaan Roh Kudus yang tak terbantahkan, dan kemudian menikmati karunia zaman yang akan datang. Tapi kemudian nyangkal terang-terangan, oh ini sudah yang disebut oleh penulis surat Ibrani, kalau orang sudah berada di dalam level seperti ini, nggak mungkin dia balik. Nggak mungkin dia balik. Nah, apakah ada orang seperti ini? Ada. Ada. Sudah pernah mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Menerima firman yang baik. Mendapat penerangan. Namun menyangkal Yesus terang-terangan. Sudah diselamatkan. Nah disitulah murtad. Disinilah kita melihat bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kalau dari sini ini keselamatan bisa hilang. Keselamatan itu tidak mudah hilang, namun bukan berarti tidak bisa hilang. Saya percaya keselamatan itu tidak mudah hilang, gitu loh. Tapi pada saat yang sama, saya percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang. Terkecuali bagian ini digunting. Dari Alkitab kita digunting. You cannot ignore. Ya, Anda tidak bisa mengabaikan bagian ini. Bagian ini jelas sekali berbicara mengenai orang yang sudah diselamatkan. Tak terbantahkan ini saudara-saudara sekalian. Ini bukan orang Kristen palsu, bukan. Karena menerima firman yang baik, diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi. Tapi mereka menolak terang-terangan. Nah, orang seperti inilah yang disebut sudah tidak lagi bisa mengalami titik balik di dalam hidupnya. Sudah tidak mungkin lagi balik lagi mengalami pertobatan lagi, kata penulis surat Ibrani. Dan semoga kita tidak termasuk dalam kategori seperti itu. Oke? Ya, sekarang jadi kita lihat sama seperti orang Farisi yang berjumpa Yesus dalam Matius pasal 12, mereka dengan sengaja dan terus terang menentang pengetahuan yang benar, menentang kesaksian dari nurani mereka yang telah dicerahkan oleh Roh Kudus, mengingkari dan menyangkali secara terang-terangan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Di sini dikatakan mereka tidak mungkin juga mendapat pengampunan. Nah, itu yang dikatakan oleh kitab suci. Oke, sekarang kita lihat teks yang terakhir. Jadi ada dosa menghujat Roh Kudus, ada kemurtatan yang tidak mungkin bisa balik, dan yang terakhir dosa yang mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa maksudnya di sini? Di dalam tradisi Katolik ada 7 dosa yang disebut dengan mendatangkan maut. 7 deadly sin. 7 mortal sins. Apa itu? Greed, apa itu? Serakaan, kesombongan, iri hati, kemarahan, kerakusan, hawa nafsu, satu malas. Malas kok dosa mendatangkan maut itu gimana?
Jadi disebut sebagai kardinal atau mortal. Kardinal itu artinya kepala. Kenapa malas disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut? Sloth dalam bahasa Inggris. Sloth. Kenapa maut ini disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut? Ya, kenapa marah disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut? Karena ini menjadi akar dari dosa yang lebih besar. Karena marah orang membunuh. Karena malas orang nyolong dan rampok. Jadi malas, kemudian tadi apa? Marah, iri hati. Karena iri hati orang jadi membunuh. Karena iri hati orang jadi memfitnah. Nah, jadi disebut sebagai deadly, disebut sebagai mematikan, bukan oleh karena dia spektakuler, enggak. Karena dia menjadi sumber, akar dari dosa-dosa yang lain. Pertanyaannya, apakah itu yang dimaksud oleh Yohanes? Tampaknya bukan seperti itu. Tampaknya bukan dosa-dosa yang di dalam tradisi Katolik, dalam tradisi Kristen disebut sebagai seven deadly sin, dosa yang mematikan. Nah, kalau bukan itu apa? Dosa yang mendatangkan maut itu tidak sama dengan dosa yang tidak terampuni. Dosa yang mendatangkan maut itu terkait dengan dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Sampai pada suatu titik di mana orang tersebut itu mati. Gitu loh. Jadi perhatikan konteksnya. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu terkait dengan pernyataan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Teks kita kan tadi kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dan 5, 16 dan 17 ini nggak bisa dipisahkan dari 12. 12 mengatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup alias mati. Jadi jelas teks ini mengatakan siapapun yang tidak memiliki anak, ya harus berhadapan dengan maut. Jadi dengan kata lain, ini siapapun yang tidak memiliki anak, siapapun yang menolak anak, terus-menerus menolak anak sampai dia mati, dia tidak memiliki hidup. Itu sebenarnya simpel sih. Kalau kita lihat di atasnya kan simpel sekali. Barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup. Lawan daripada hidup apa? Mati, maut. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah ini sebenarnya yang terkait dengan dosa yang mendatangkan maut. Tapi kita harus lebih spesifik lagi saudara-saudara sekalian. Kita lebih spesifik lagi ya. Ada kelewatannya. Dengan demikian dosa mendatangkan maut itu setara dengan dosa penolakan terhadap karya penebusan Kristus. Ya. Dan ingat masalah pastoral yang dihadapi oleh penerima surat Yohanes. Masalah pastoral yang dihadapi oleh penerima surat Yohanes adalah mereka menolak kemanusiaan Yesus. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1. Tadi saya bawa Alkitab di situ karena ya supaya gampang lebih cepat saya baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Pertanyaannya, kenapa kok begitu detail? Di sini dikatakan, apa yang kami lihat, apa yang telah kami saksikan, apa yang telah kami raba, sampai raba loh. Kenapa Yohanes ngomongnya kok detail gitu? Lihat, saksikan, raba. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu manusia sejati, bukan hantu atau kelihatannya seperti hantu. Hantu nggak bisa dipegang. Loh apa hubungannya Pak? Nah ini hubungannya dengan bidat yang muncul pada saat
Yohanes hidup yang disebut dengan docetisme. Docetisme itu adalah penolakan keilahian Kristus. Ya. Jadi docetisme dari kata dokeo, kelihatannya. Jadi orang-orang yang menganut docetisme percaya bahwa Yesus itu 100% Allah. Allah yang sejati, tapi mereka tidak betul-betul meyakini bahwa Yesus itu adalah manusia yang sejati. Yesus hanya kelihatannya aja kayak manusia. Makanya disebut dengan docetisme dari kata dokeo yang artinya kelihatan. Kelihatannya aja seperti manusia, tapi dia bukan manusia sejati. Jadi ini yang disebut dengan docetism. Affirm Jesus' divine nature denied his human nature. Meneguhkan natur atau sifat keilahian Yesus, namun menolak kemanusiaan Yesus. Nah, kalau Yesus tidak jadi manusia, apakah ada penebusan? Enggak ada penebusan. Makanya Yohanes mengatakan barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki hidup ini? Mereka yang menolak kemanusiaan Yesus. Jadi pemahaman yang benar mengenai Yesus itu ini. Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusiawi. Itu pengakuan iman Kalsedon yang muncul pada tahun 451. Fully God, fully human. Jangan dibalik, fully human, fully God. Urutan menentukan, Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bukan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Karena manusia jadi Allah. Enggak bisa. Bukan itu. Urutan itu menentukan. Jangan hanya sekedar ngomong Yesus itu manusia sepenuhnya. Allah sepenuhnya. Ini urutannya menurut saya salah. Urutannya adalah sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusiawi. Berdasarkan Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu menjadi manusia. Allah jadi manusia. Bukan dibalik, manusia jadi Allah. Yang seperti dalam film Da Vinci Code itu kan manusia yang dijadikan Allah. Ini keliru. Jadi kita yakin, makanya ditulis divine nature, human nature. Sebelah kiri, kanan, atas, bawah itu adalah apa yang disebut dengan error. Christological error, error kristologi. Nanti lain waktu saya ajarin itu. Sekarang cukup fully human, fully God, fully human. Nah, jadi fully, jadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan kita melihat ya, kembali pada ini, jadi dosa mendatangkan maut di dalam 1 Yohanes itu terkait dengan penolakan Yesus jadi manusia. Dan kalau Yesus tidak jadi manusia, apakah ada penebusan? Tidak ada penebusan. Nah itu loh. Nah ini yang disebut dengan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang terkait dengan Christological error. Kesalahan di dalam memahami jati diri Kristus. Nah, ini yang disebut dengan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut sebaliknya adalah dosa yang tidak melibatkan penolakan terhadap karya penyelamatan Allah di dalam diri Yesus. Jadi kalau katakanlah kita salah ngomong itu bukan berarti dosa yang mendatangkan maut. Salah ngomong tiba-tiba disambar truk mati. Gimana? Itu bukan berarti bahwa kemudian saudara kehilangan keselamatan. Tidak. Ya toh, dia kadang-kadang, Pak gimana kalau saya tiba-tiba lagi ngumpat tuh sambar truk mati gimana? Ketemu nih di sana selamat atau enggak selamat? Jawabannya selamat. Gitu. Saudara tidak melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut.
Tapi kalau saudara menolak bahwa Yesus itu benar-benar jadi manusia, ya sama saja dengan saudara menolak karya Yesus di atas Kalvari. Salib jadi omong kosong. Ketika saudara menolak Yesus betul-betul jadi manusia. Jadi makanya Yohanes mengatakan kalau ketemu orang kayak gitu ya sudahlah. Ini ada kalimat yang agak menurut saya juga cukup keras dari Yohanes ya. Dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa dia harus berdoa. Itu menarik sekali. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa dia harus berdoa. Mungkin dia Yohanes jengkel sekali ketemu guru-guru yang ngajari karu-karuan ini. Tentang hal tersebut, nah itu. Yesus sendiri juga cukup tegas sekali berbicara mengenai guru-guru palsu. Toh. Di dalam Matius pasal 7, yang disebut sebagai serigala yang berbulu domba. Keras sekali. Di dalam perjanjian lama juga ada keras sekali. Nabi palsu itu di dalam perjanjian lama hukumannya apa? Mati, death sentence. Nah, ini tampaknya Yohanes sedang berhadapan dengan guru-guru seperti ini. Yang ngajari Yesus itu tidak sepenuhnya jadi manusia. Lah kalau Yesus tidak sepenuhnya jadi manusia, lalu apa arti pengorbanan Yesus di atas salib? Tidak ada artinya. Tentang hal itu, aku katakan, gak harus berdoa. Nah, itu penjelasan. Penjelasan mengenai beberapa teks mengenai dosa yang sulit untuk kita pahami. Dosa menghujat Roh Kudus, kemudian kemurtatan yang tidak terampuni, dan yang terakhir dosa yang mendatangkan maut. Semoga hal ini bisa menolong kita untuk memahami teks-teks. Jadi sekali lagi, saya ingin mengatakan, kalau kita memahami sebuah teks, itu harus difahami konteksnya. Konteks dan sekaligus kalau bisa ngerti sejarahnya, kita bisa ngerti sejarahnya, sehingga penjelasan kita itu bukannya sekedar nebak-nebak aja. Ya dalam hal ini kita pun masih nebak-nebak, tapi nebaknya itu bukan nebak ngawur gitu loh. Sakarpe dewe. Nah, itu. Oke, Tuhan memberkati. Silakan. Saya gak apa-apa, berdiri aja gak apa-apa. Dan nomor 127. Baik, wah ini banyak topik yang bisa didiskusikan nih sepertinya ya. Di topik yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi ada 3 bagian nih Pak Gani. Iya. Yang 3-tiganya bisa menjadi bahan diskusi. Kira-kira dari Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya terlebih dahulu boleh angkat tangan untuk bisa diskusi. Ya ada 2, Pak Nelson dan Rangga. Dan juga Bu Ucu 3. 3 dulu ya, oke silakan. Nah, kita kan sekarang hidup di zaman kasih karunia ya Pak ya, anugerah gitu ya. Dengan adanya kedatangan Roh Kudus, saya pikir sangat beda dengan zaman dulu. Yang seperti yang tadi menghujat Roh Kudus, ada yang langsung mati gitu ya Pak ya. Jadi kenapa sekarang ini kalau menghujat Roh Kudus nggak langsung mati? Itu ya. Ya kan, karena kadang kekristenan ini terlalu menggampangkan kekuasaan Roh Kudus itu ya. Sementara Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan juga gitu yang berkarya. Sudah. Ya. Oke, ya, pertama saya koreksi dulu Bapak. Dari awal sampai akhir anugerah. Tidak ada yang namanya zaman bukan anugerah dan zaman anugerah. Di masa perjanjian lama pun keselamatan terjadi oleh anugerah Allah. Bukan oleh karena cara yang lain. Jadi from the beginning to the end is only grace of God. Hanya anugerah Tuhan. Nah, jadi lalu pertanyaannya adalah kenapa di dalam masa perjanjian lama itu kelihatannya begitu keras ya. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu masa-masa perjanjian lama adalah saat-saat di mana kita masih belum akil balik menurut surat Galatia. Kita belum dianggap sebagai manusia itu kita belum dianggap dewasa. Jadi masih anak-anak. Dan kalau di dalam anak-anak, kalau kita mengajar anak-anak kan perlu alat peraga, betul toh? Guru sekolah minggu, waktu ngajar kelas kecil kan perlu alat peraga. Nah,
Di dalam perjanjian lama kita melihat di mana kekudusan dan keseriusan daripada dosa itu ditampilkan seperti dengan alat peraga. Supaya jelas. Umat Allah itu ngerti jelas itu loh. Karena mereka belum memahami sepenuhnya. Tapi begitu dengan berlalunya waktu, dengan datangnya nabi-nabi dan lain sebagainya, ketika pemahaman mereka sudah lebih baik, ya sudah tidak diperlukan lagi hal-hal yang kelihatannya keras itu. Nah itu kemudian. Yang kedua, ya sekali lagi menghujat Roh Kudus itu bukan berarti kita ngata-ngatain Roh Kudus kamu apa itu, pokoknya sebut saja kalimat yang paling nista. Bukan seperti itu, jadi ini berbicara mengenai karena kadang ada orang-orang yang katakanlah yang menghujat Roh Kudus dan mereka tidak tahu apa-apa mengenai Roh Kudus. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Roh Kudus, katakanlah orang-orang bukan Kristen. Ngata-ngatain Roh Kudus. Lalu pertanyaannya kenapa mereka bisa selamatkan? Nah, karena mereka pada waktu ngata-ngatain itu bisa jadi mereka nggak ngerti apa-apa mengenai kebenaran. Mereka hanya tahu sedikit aja, makanya ya Tuhan yang Maha Kasih tahu. Tapi kalau yang melakukan ini adalah orang yang katakanlah sudah memahami kebenaran, sudah ngalami sendiri kebenaran, dan kemudian nolak terang-terangan. Nah itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Tapi ada banyak orang yang menghujat Roh Kudus dan mereka nggak tahu apa-apa mengenai Roh Kudus. Zaman sekarang kan ada banyak itu, orang yang nggak tahu apa-apa mengenai Yesus, ngomong Yesus gini. Tapi dia nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Yang kita lihat di dalam Injil Matius pasal 12 adalah orang yang mengerti kebenaran. Mengalami kebenaran, kan dia melihat sendiri, dan juga nuraninya sudah dicerahkan, tapi nolak terang-terangan. Itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Kalau hari-hari ini kan ada banyak orang yang nggak tahu apa-apa, ngomong seenaknya aja. Nuraninya belum diterangi, pikirannya belum dijernihkan, ngomongnya nggak karu-karuan. Ya wajar lah, ini belum dikategorikan dosa menghujat Roh Kudus. Nah, gitu. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Nah, saya tertarik sebelumnya Bapak menunjukkan diagram eskatologis Yahudi di mana ternyata di zaman yang akan datang mereka percaya juga adanya hadirat Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana definisi pengertian Roh Kudus menurut iman Yahudi, mengingat mereka tidak mempercayai karya kenaikan Yesus ke surga? Nah, itu pertanyaan saya. Saya belum mengikuti. Maksudmu apa? Arahnya mau dibawa kemana? Lebih ke pengertian Roh Kudus menurut iman Yahudi itu seperti apa Pak? Nah karena menurut diagram itu kan mereka juga percaya bahwa di zaman yang akan datang hadirat Roh Kudus itu akan datang. Hadirat Roh Kudus datang bukan berarti mereka nggak percaya, mereka ada itu loh. Di dalam perjanjian lama ada, mereka menyebut dengan istilah sekina. Dengan sekina, tapi sekina itu terbatas. Sekina itu terbatas tidak di dalam volume atau takaran yang berlimpah-limpah. Sekina ada, mereka alami itu pada waktu perjalanan di padang gurun, ada tiang awan, ada tiang api, dan kemudian ada tabernakel Musa di mana tabernakel itu menjadi tempat di mana ada hadirat Tuhan. Sekina, ada hadirat Tuhan, ada hadirat Roh Tuhan. Kemudian bait Allah. Salomo juga pada waktu ditabiskan itu kan ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian kita lihat tahun 587 sebelum Masehi, bait Allah runtuh, Yeskiel juga melihat di mana kemuliaan hadirat Tuhan itu seperti meninggalkan itu. Jadi runtuhnya bait Allah itu seperti sesuatu yang di dalam tradisi Yahudi difahami sebagai ya perginya hadirat Tuhan itu loh. Di dalam pengertian yang berlimpah-limpah gitu loh. Dan mereka meyakini bahwa di akhir zaman nanti hadirat Tuhan akan datang di dalam kapasitas yang berlimpah-limpah. Nah, itu yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Ya, di dalam akhir zaman itu hadirat Tuhan yang berlimpah-limpah itu akan mereka alami. Bahkan dalam kapasitas yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka alami di masa perjanjian lama. Di era tabernakel Musa, di eranya bait Allah Salomo gitu loh. Nah, itu pemahaman Yahudi mengenai zaman yang akan datang. Dan Yesus kan kemudian merevolusi gambar ini.
Jadi bukan lagi dikotomi di antara zaman ini, zaman yang akan datang ketika Yesus mengatakan, jikalau aku mengusir setan dengan jari Allah, bukankah itu tanda bahwa hadirat Tuhan, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu, zaman yang akan datang sudah ada di tengah-tengah kamu. Jadi di dalam pemahaman eskatologi perjanjian baru itu sudah ada tumpang tindih, ada overlapping. Zaman yang akan datang itu tidak bisa tegas begini, tapi overlapping. Sudah tapi belum. Sudah datang tapi belum. Already but not yet. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaannya belum datang dong. Ya toh? Tapi pada saat yang sama dia mengatakan, jikalau aku ngusir setan, bukankah itu tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang? Sudah, belum. Berarti ada overlapping. Kerajaan Allah sudah datang tapi belum datang di dalam kepenuhannya. Nah, itu yang kita sebut dengan eskatologi atau skema eskatologi perjanjian baru, ada overlapping. Zaman ini masih berlalu, zaman ini masih ada dan akan berlalu pada waktu kedatangan Kristus kali yang kedua. Zaman yang akan datang sudah mulai masuk tapi belum datang di dalam kepenuhannya. Already but not yet. Already kita bisa melihat kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita dalam cara yang berbeda dengan perjanjian lama. Roh Kudus datang berlimpah-limpah, dibuktikan dengan datangnya hari Pentakosta. Dan kemudian terus dialami di dalam sepanjang sejarah gereja hingga hari ini. Tetapi zaman yang ini masih berlangsung. Kematian masih ada, sakit masih ada, kejahatan masih ada. Nah, kejahatan, sakit, kematian ini akan berakhir pada waktu kedatangan Kristus kali yang kedua. Ketika zamannya akan datang di dalam kepenuhannya. Already, but not yet. Nah, itu. Terima kasih Pak. Silakan Kak Ucu berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sebagai orang percaya seperti kita ini, kita yakin ada Roh Kudus di dalam hidup kita ya Pak ya. Nah, yang ingin terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita masih belum bisa membedakan yang mana Roh Kudus, maksudnya mana pimpinan Roh Kudus atau keinginan diri kita sendiri. Jadi itu sulit, saya sih sendiri sulit membedakan. Jangan-jangan kemauan diri kita sendiri. Nah, itu bagaimana membedakannya? Selanjutnya yang kedua adalah kalau kita tidak melakukan apa yang Roh Kudus pimpin, apakah itu artinya sama kita menghujat Roh Kudus? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang kedua lebih gampang, jawabannya enggak. Jadi menghujat Roh Kudus itu sudah titik ekstrim. Titik ekstrim, penolakannya sudah penolakan yang ekstrim sekali. Tapi kalau kita istilahnya di dalam hidup ini katakanlah tidak mengikuti arahan roh, ya itu yang disebut dengan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus tidak sama dengan menghujat Roh Kudus. Beda level. Beda level. Kita bisa mendukakan Roh Kudus. Bisa. Nah, kita bisa menghujat Roh Kudus. Bisa. Gitu loh. Tapi beda level. Levelnya menghujat Roh Kudus itu udah ekstrim sekali. Nah, pertanyaan yang pertama, gimana ya kita ya di dalam hidup ini kan ada 3 suara. Suara Tuhan, suara setan, dan suara diri kita sendiri. How we? Ini pertanyaannya bagaimana kita membedakan. Jadi yang pertama ya, yang paling jelas ya kita harus mengerti firman Tuhan. Apa-apa yang sesuai dengan firman Tuhan itu suara roh. Apa-apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu bukan suara roh. Itu yang paling gampang roh. Itu berarti bahwa semakin kita mengerti firman Allah, semakin mudah kita untuk mengenal firman Tuhan, mengenal apakah itu suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Hanya masalahnya adalah berapa banyak dari antara kita yang serius untuk mempelajari firman Tuhan. Itu yang paling gampang.
Yang kemudian yang kedua adalah, ya ada banyak batu uji. Mungkin lain kali kita berbicara mengenai discerning the spirit, membedakan roh. Batu ujinya kan macam-macam. Dari buahnya kamu mengenal pohonnya, itu contohnya. Batu ujian, ya dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Kalau buahnya sesuatu yang buruk, ya berarti itu bukan pekerjaan Roh Kudus, gitu loh. Dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Ada banyak lagi batu-batu uji yang bisa kita pelajari dari studi. Nah, kita belajar di dalam sejarah gereja itu ada beberapa buku yang menolong kita untuk memahami apakah ini pekerjaan roh atau bukan. Dari mana itu? Dari tradisi gereja. Tradisi gereja yang istilahnya sudah ratusan tahun. Hanya kita sebagai orang Pentakosta kadang-kadang yang mengabaikan tradisi itu. Padahal tradisi itu berisi petunjuk-petunjuk. Ini loh cara membedakan roh. Cara membedakan roh. Karena di dalam Alkitab ada, membedakan roh itu ada, tetapi enggak detail. Nah kemudian di dalam sepanjang sejarah itu ada orang-orang kudus yang mempelajari, mempraktekkan, dan menolong kita untuk melakukan proses pembedaan roh. Proses pembedaan roh. Nah, itu yang bisa menolong kita nanti. Untuk membedakan apakah ini suara Tuhan, suara saya, atau suara setan. Nah, gitu. Itu Bu, saya pikir karena itu bukan pokok pembahasan ya, yang jadi saya nggak bisa detail di sini. Baik, terima kasih buat yang bertanya. Ada lagi sekarang, ada termin yang kedua, bisa angkat tangan yang mau bertanya, 3 orang. Kak Ibet, Bang Jo, Pak Age. Oke, silakan. Kayaknya pembahasan itu bisa next time ya Pak Lukas. Kayaknya menarik untuk mendengar suara. Pak Gani mau tanya, tadi kan ada kemurtatan yang mendatangkan maut. Saya tahu Tuhan itu penuh anugerah. Bagaimana jika seseorang yang bahkan melayani Tuhan, dia mengerti, mengecap kebaikan Tuhan, terus karena mungkin situasi akhirnya dia menolak Tuhan, kemudian hari apakah dia bisa bertobat, maksudnya dia bertobat, apakah dia bisa diselamatkan kembali atau memang ya udah dia pasti murtad, nggak akan sama lagi seperti sebelumnya. Masalahnya hanya Tuhan yang tahu dan setan yang tahu ya seberapa jauh orang itu berada pada level itu loh. Kita sebagai manusia mungkin kita pikir, oh orangnya sudah taat, oh orangnya sudah begini-begini. Tetapi belum sampai pada level seperti yang dilukiskan di dalam Ibrani pasal 6 tadi. Ya kita sebagai manusia, oh dia sudah pelayanan, oh sudah. Nah pertanyaannya adalah apakah di hadapan Tuhan dia sudah memenuhi kategori tadi? Sudah memenuhi kategori dicerahkan hatinya. Mungkin ya pelayanan tapi hatinya nggak pernah dicerahkan gitu loh. Sudah pernah mengalami karunia-karunia dari zaman yang akan datang. Pelayanan luar biasa, tapi belum pernah berada pada level itu gitu loh. Lalu pertanyaannya, siapa yang berada di level itu? I don't know. Siapa saya? Hanya Tuhan dan setan yang tahu. Lebih lanjut ya Pak, bagaimana kalau dia bilang KTP saya yang beda tapi hati saya tetap. Maksudnya? Saya tetap beriman sama Tuhan, tapi dia pindah agama misalkan, pindah kepercayaan karena situasi, kondisi, atau dia ada penganiayaan. Jadi dia, aku pindah agama, tapi hatiku tetap kok sama Tuhan. Itu bagaimana ya Pak? I don't know. Saya tidak berada di dalam, di dalam posisi untuk menilai seseorang dalam posisi seperti itu. Karena ya terus terang di Indonesia ini ada banyak. Di Indonesia ini ada banyak yang istilahnya mungkin secara KTP masih begitu, tetapi di dalam doa, di dalam praktek-praktek mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat mereka. Ya,
Terus terang I don't know, karena pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan teks barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku akan malu mengakuinya di hadapan Tuhan. I don't know, terus terang saya tidak punya jawaban yang memuaskan dalam hal ini. Oke, silakan berikutnya Bang Jo dulu atau Pak Agi dulu. Pak Agi dulu lah. Ya. Iya. Saya mau tanya Pak yang dari awal tadi Pak, itu kan kalau menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni Pak ya. Nah, sedangkan kalau menghujat Yesus itu masih bisa diampuni. Sedangkan kalau di dalam apa namanya tuh trilogi itu kan trilogi apa ya? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, Trinitas itu kan satu tuh Pak. Itu bagaimana tuh Pak? Apakah tetap enggak diampuni? Jadi juga, Pak? teksnya itu harus difahami di dalam kemanusiaannya. Teks itu, teksnya itu kan dalam kemanusiaan, Yesus sebagai manusia tampilkan itu loh. Dalam kemanusiaannya, dosa terhadap anak di dalam kemanusiaan Yesus diampuni, itu loh. Jadi kita lihat bahwa Yesus pada saat kedatangan pertamanya itu loh, kan muncul seperti seorang yang tidak mengesankan itu loh. Kalau zaman sekarang itu seperti anak menantikan Spider-Man, yang datang bukan Spider-Man, yang datang Peter Parker. Atau seperti Superman, tapi yang datang Clark Kent, yang tidak meyakinkan sama sekali. Ya tidak meyakinkan, tapi beda kalau yang dia datang istilahnya seperti Superman. Jadi yang harus difahami di dalam pengertian seperti di dalam kemanusiaannya. Hujat itu diampuni. Ya, gitu loh. Itu yang harus difahami di dalam pengertian seperti itu. Di dalam kemanusiaan yang sederhana. Nah, tapi kini orang-orang Farisi ini tahu ini, makanya ini kan ditujukan pada orang yang tahu kebenaran. Itu orang biasa, hujat. Nah, ini orang yang sudah tahu kebenaran tapi menolak kebenaran gitu loh. Kalau zaman sekarang ya ada orang yang tahu bahwa Yesus itu betul-betul ya anak Allah, mengalami kuasa Yesus gitu loh. Mungkin misalkan dijamah, disembuhkan oleh dia. Tapi kemudian mengatakan ini bukan pekerjaannya Yesus, ini pekerjaan yang lain. Gitu loh. Itu Pak. Oke. Selanjutnya Bang Jo. Terima kasih Pak Gani. Saya yang ringan-ringan aja. Saya nih seringkali menyaksikan orang bermanifestasi roh katanya gitu ya, dalam banyak acara. Tapi seringkali sikap saya tuh skeptis. Karena saya lihat setelah eventnya berlalu, orang yang manifestasi tadinya suka ngomongin orang, setelah event itu kembali lagi ngomongin orang. Yang suka ngehasut orang setelah event ya, apa Pentakostal apa, kembali lagi seperti itu. Saya seringkali skeptis, tapi satu sisi juga saya percaya kuasa roh gitu ya. Saya takut terjebak itu sikap yang menghujat Roh Kudus gitu. Sebaiknya bagaimana sih Pak kalau lihat fenomena kayak begitu? Ya kita harus memahami fenomena adalah fenomena. Tetapi proses pendewasaan Kristen itu adalah sebuah proses. Pendewasaan Kristen tidak bisa berlangsung di dalam waktu 1-2 hari. Nah, jadi ketika seseorang didoakan terjadi fenomena, ya fenomena mungkin terkait dengan jiwanya yang goncang. Kemudian ada roh Tuhan yang kemudian seperti bekerja di dalam hatinya dan dia nggak bisa untuk mengendalikan aspek fisiknya. Ya. Nah, jadi akhirnya kemudian muncul seperti fenomena itu. Seperti fenomena-fenomena dan menurut saya itu ya sesuatu yang wajar lah. Bahkan kalau kita mengerti sebenarnya nggak usah fenomena pun saya bisa buat saudara kejet kayak gini. Bisa dengan istilah TRE. Kalau saudara ngerti TRE, itu proses pelepasan trauma.
yang bisa dipelajari. Bisa dipelajari, kadang-kadang kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang kadang-kadang tidak mengerti, itu kita anggap sebagai suatu pekerjaan roh Tuhan. Pada beberapa kasus memang pekerjaan roh Tuhan. Kita nggak bisa ingkari itu. Tidak bisa. Kita pada beberapa kasus juga itu membuat fenomena istilahnya psikosomatik yang kemudian yang memunculkan seperti kejut-kejut seperti orang strum. Nah, itu dan ketika kita mengalami itu sesudah itu terasa good, ya fine, itu ada pelepasan traumatik gitu loh. Nah, itu sama-sama TRI plus istilahnya. Ada hal seperti itu. Fine, saya bisa. Jadi yang perlu untuk kita pahami adalah fenomena itu bukan jaminan, kemudian setelah fenomena itu orang itu jadi dewasa. Ya, kalaupun ada itu mujizat. Tapi kebanyakan orang harus melalui step by step. By step by step, melalui proses pemuritan yang panjang baru bisa terjadi perubahan karakter. Jadi kita tidak bisa expect orang yang maju ke depan besok dari pencuri langsung pemberi, belum tentu. Dari pemarah menjadi peramal, belum tentu. Mungkin perlu waktu 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu pun dengan proses pemuritan, tanpa adanya proses pemuritan. Makanya gereja perlu pemuritan. Jadi gereja itu nggak perlu istilahnya attracting crowd. Nggak perlu, buat apa lu ngumpulin orang banyak kalau nggak jadi murid. Bikin ribut aja nanti, kalau ngumpulin orang banyak nanti ada apa-apa, ya paling pindah lagi gerejanya. Itu. Karena gereja hanya sekedar ngumpulin orang, tapi apa artinya kita ngumpulin orang kalau tidak jadi murid? Kalau saya nggak mau buang waktu saya untuk ngumpulin orang. Saya mau membentuk seorang murid. Walaupun kelihatannya gerejanya luar biasa gede. Tapi kalau bukan seorang murid, buat apa? Capek. Nanti paling-paling 2-3 tahun lagi pindah lagi. Buat apa itu? Kita menghabiskan energi kayak begitu gitu loh. Kita mau membentuk murid. Membentuk murid melalui proses pemuritan untuk menjadi seperti Yesus. Itu kan salah satu hal yang menarik yang pernah ditulis oleh Juan Carlos Ortiz. Seorang penginjil yang baru memahami apa artinya menjadi seorang murid gitu loh. Jadi sebelumnya dia seorang pendeta yang kerap kali didatangi oleh crowd orang banyak sampai akhirnya dia menyadari bahwa bukan itu yang ingin Tuhan inginkan. Bukan ngumpulin crowd, tapi menjadikan orang-orang menjadi murid Yesus. Dan saya berdoa kita semua dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang berjalan dalam jalan pemuritan itu. Jadi yang skeptisnya itu menghujat Roh Kudus nggak tuh Pak Gani? No. Aman berarti Bang Jo, masih diampuni. Nah, ya, kenapa no? Ya karena mungkin pemahaman dari pemahaman kita. Jadi bukan dikategorikan menghujat Roh Kudus. Ya mungkin termin terakhir, silakan kalau ada. Pak Sterwin, ada lagi. Pak Melki, satu lagi. Saya, berarti yang tiganya terakhir saya. Silakan Pak Win dulu, terus itu Pak Melki. Terima kasih Pak Gani buat pemaparannya yang luar biasa dan menjadi berkat. Saya tertarik dengan yang disampaikan mengenai bagian yang di Yohanes tadi ya Pak. Jadi dari situ saya melihat betapa pentingnya pemahaman kita tentang hakikat Tuhan itu sendiri. Tentang seperti apa Kristus, seperti apa Yesus itu. Gitu. Mengingat ternyata banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pemahaman ya. Christological error tadi itu. Ada yang menganggap ya Yesus itu sebagian Tuhan dan sebagian manusia. Ada lagi yang Tuhan sepenuhnya, enggak ada manusianya. Ada juga yang akhirnya nanti menganggap manusia sepenuhnya, enggak ada Tuhannya. Pertanyaan saya sih Pak, mengingat kondisi
jemaat, kita bersama-sama di kalangan orang Kristen pun sebenarnya kan beraneka ragam ya Pak ya, tentang melihat Kristus itu seperti apa gitu. Apalagi kalau misalnya saya ke daerah, ke desa-desa gitu kan, kalau saya tanya sama mbah-mbah gitu, mbah gitu, Gusti Yesus itu Gusti apa manusia? Oh Gusti Yesus pokoknya gitu. Pokoknya apa-apa Tuhan gitu. Jadi sampai ya itu bukan manusia Tuhan. Tetapi di lain sisi dia benar-benar percaya setengah mati Pak gitu. Mungkin dia nggak melihat bukan Yesus itu bukan manusia gitu. Sangat-sangat mengasihi, mencintai, ibadat tekun juga setia sekali gitu. Tetapi kalau melihat teks di dalam Alkitab tadi itu pentingnya bahwa pemahaman kita yang benar tentang Allah itu seperti apa. Bahkan yang mengerikan itu dalam tanda kutip sampai Yohanes saja marah. Tuhan Yesus marah, bahkan nabi-nabi palsu di perjanjian lamanya dibinasakan gara-gara hanya sekedar pemahaman yang salah Pak gitu. Nah itu seperti apa ketika kita memandang misalnya ada jemaat yang seperti itu. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan Pak adalah saya ingin sebenarnya menyemangati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sih, sejauh mana sih Pak pentingnya kita harus bertekun di dalam pengajaran ini loh Pak. Senang dalam belajar ini dalam rangka untuk mengerti hakikat Tuhan itu. Mengingat seperti yang Kak Ibe tadi itu bilang Pak, karena sekarang itu banyak fenomena yang saya lihat di kalangan orang Kristen itu yang memiliki mutu itu yang penting hatinya gitu Pak. Jadi pokoknya mengasihi Tuhan lah, gak peduli nanti berpikirnya Tuhan itu seperti apa. Jadi dengan pertanyaan saya itu semoga nanti Bapak-bapak Ibu sekalian itu semakin semangat lah Pak, antusias untuk mengikuti Morning Bible itu. Ingat cuma sedikit hari ini Morning Bible, ya karena itu tadi Pak yang penting hatinya tadi itu Pak. Bahkan tadi dikatakan kalau saya boleh agak sedikit sedikit berani ya Pak ya, pemahaman tentang Tuhan tadi itu mempengaruhi bukan hanya pertumbuhan rohani, bahkan keselamatan kita sendiri itu Pak. Sejauh mana itu? Terima kasih Pak. Ya, ini ya, kita berbicara masalah manusia. Manusia itu ada roh, ada bagian yang disebut dengan jiwa, aspek rohani, aspek jiwa, dan kemudian aspek jasmani. Jasmani kita ya kayak gini gitu loh. Ya kita nggak bisa dirubah, maksudnya dalam kadar tertentu nggak bisa berubah. Aku ini orang Indonesia, bukan orang Amerika gitu loh. Nggak bisa dirubah. Itu jasmani. Ya, hidung bisa dirubah lah, bisa. Mata bisa dirubah lah dengan operasi plastik. Tetapi ada bagian jasmani kita yang nggak bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah itu ya aspek jiwa kita gitu loh. Jiwa itu terdiri dari akal, terdiri atas ada akal, kemudian ada hati. Ada akal, kemudian ada hati. Jadi akal itu memberi informasi pada hati. Gitu loh. Makanya Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi hendaklah kamu dibarui budimu, dibarui akalmu. Akal memberi informasi kepada hati. Hati yang membuat keputusan. Makanya di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau akalmu gak benar kasih tahu hatimu, gimana hatimu bisa benar? Yang penting hati. Gimana hatimu bisa benar kalau akalmu gak ngomong hal-hal yang salah terus mengenai Yesus? Ya enggak mungkin gitu loh, itu gak bisa dipisahkan di antara keduanya. Kita gak bisa mengatakan gak perlu belajar, gak bisa. Hendaklah kamu jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Jadi, tapi kalau pikiran ini nggak pernah dibaharui, gimana kita bisa punya hati yang benar? Nggak mungkin punya hati yang benar.
Jadi kalau yang penting hati, nggak bisa. Hati dan akal ini, kan akal itu ya istilahnya informan lah istilahnya. Informan, memberi informasi. Makanya kalau, dan informasi ini didapat dari apa? Ya didapat dari indera kita. Ya toh? Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Makanya Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk itu bisa merusak diri kita. Karena pergaulan yang buruk itu akan masuk ke dalam pikiran kita akan memberi informasi pada hati, hati membuat keputusan. Nah, jadi nggak bisa kita mengatakan hati tok, nggak bisa. Tapi justru apa yang kita dengar, apa yang kita lihat seperti sekarang ini akan membentuk kita, membentuk akal kita. Akal itu kemudian akan memberi informasi pada hati, sehingga hati bisa membuat suatu keputusan. Nah, jadi mau nggak mau, murid Kristus itu harus bertumbuh di dalam pengenalan, dalam pengetahuan akan Allah. Nggak bisa, tidak. Kalau enggak, ya mereka tidak akan mengalami hidup dan kelimpahannya. Mengalami hidup dan kelimpahannya, kayak itu loh. Makanya sih paling tidak ya orang-orang percaya itu harus mengerti dasar-dasar kristologi yang benar. Karena ini implikasinya luar biasa sekali. Kalau Yesus tidak sepenuhnya manusia, nggak ada keselamatan kita. Nggak ada keselamatan kita. Gitu loh. Nah demikian juga kalau Yesus bukan sepenuhnya Allah juga nggak ada keselamatan kita. Jadi kedua-duanya hal yang diperlukan itu. Makanya suatu waktu mungkin perlu ada implikasi kristologi ini apa gitu loh. Kalau saya percaya ini implikasi praktisnya apa? Kalau saya nggak percaya ini implikasi praktisnya apa? Itu kan jadi bagian yang luas sekali kalau kita bicara mengenai kristologi. Karena kalau kita bicara mengenai kristologi kita bicara ini. Ada yang disebut dengan nestorianisme, ada yang disebut dengan monofisitisme, ada yang disebut dengan arianisme, ada yang disebut dengan docetisme. Dan semua ini mengandung implikasi praktis. Hanya saya nggak mungkin jelaskan hal itu hari ini. Luas sekali ini. Nggak perlu belajar kristologi. Cukup ya. Pak Melki, Lalu gimana belum. dengan orang-orang yang sangat sederhana sekali? Nah, makanya kemudian Efesus pasal 2 mengatakan sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu sama seperti orang-orang yang tidak pernah kenal Tuhan. Dari semenjak lahir tidak pernah kenal Tuhan. Tidak pernah ada berita Injil, tidak pernah ada Alkitab. Keselamatannya gimana? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dia tidak dihakimi berdasarkan apa yang dia tidak tahu. Karena mungkin. Dia tidak mungkin dihakimi oleh apa yang dia tidak tahu. Ya toh? Terkecuali Anda penganut Calvinisme yang ekstrim. Ya dia sudah ditakdirkan untuk binasa. Tapi kan saya enggak. Dan saya pikir setiap manusia yang normal mungkin agak keberatan dengan doktrin yang mengatakan Allah dari sejak awal telah menentukan orang-orang untuk diselamatkan dan menentukan orang-orang untuk dibinasakan. Enggak. Ya. Ya. Pak Melki silakan. Pertanyaan saya barusan sudah dijawab sama Pak. Tentang ini Pak, tentang doktrinnya sekali selamat tetap selamat itu penentuan Allah. Jadi sehubungan dengan tadi yang di Ibrani pasal 6 itu tadi Pak yang sudah Bapak sampaikan bahwa bisa Mbak ditunjukin dulu ini yang setelah eskatologi kalau nggak salah Pak. Ya, yang ini. Yang satu lagi. Nah, itu kan yang paling bawahnya itu gambaran bahwa menikmati karunia apa yang akan datang, terus beberapa pendapat pernyataan yang lain itu memang saya beberapa kali bertemu dengan pandangan yang seperti ini Pak, bahwa manusia kan punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu terbatas. Ya. Kehendak bebas manusia itu terbatas oleh beberapa faktor, misalnya fisik gitu ya, faktor moral gitu. Waktu saya bertanya gitu ya, meminta pendapatnya dia tentang
dapatkah keselamatan itu hilang gitu ya. Dia menjawab bahwa tidak mungkin hilang itu keyakinan dia, karena itu tadi yang Bapak sudah jawab bahwa sudah ditentukan Allah bahwa ada orang-orang yang akan binasa, tapi juga akan ada orang-orang yang ditentukan Tuhan, dipilih Tuhan untuk masuk di dalam keselamatan Tuhan. Nah itu pertanyaan saya tadi, kalau melihat dengan kondisi seperti ini Pak, menurut Bapak itu seperti apa? Karena kalau kita lihat di dalam Ibrani ini jelas bahwa sepertinya ada sedikit kontras gitu. Kontras dengan kalau saya lihat di ayat, di Yohanes pasal 17 ya, ayat yang ke-12, itu di bagian saya baca seluruhnya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi menurut Bapak itu gimana? Ada sedikit kontradiksi, karena tadi keselamatan, ya, bisa apa namanya tadi ya? Saya jadi lupa apa tadi pendapat Bapak tadi. Keselamatan itu bisa hilang ya. Tapi sesuai dengan ini ternyata ada orang-orang yang sudah ditentukan gitu Pak. Untuk mereka binasa, tapi juga ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk mereka selamat. Menurut Bapak seperti apa? Ya, sekali lagi ya, pertama kita tidak bisa berteologi dari satu bagian dan melupakan bagian-bagian yang lain. Dan kemudian yang kedua, ya kita harus memahami keterbatasan terjemahan. Dan yang ketiga, ya sekali lagi ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang memberitahu kepada kita. Memberitahu kepada kita bahwa ya keselamatan itu bisa hilang, whether you like or not gitu loh. Ya seperti ini bagian ini, ya mau ngomong apa gitu loh. Mau di apa-apain kalau kita mau jujur ya, terlepas dari doktrin lah. Itu kan biasanya orang membaca sudah punya doktrin di kepala gitu loh. Sudah punya kepala kita doktrin, nggak bisa ya sama seperti kasus yang ada sekarang ini. Mantan presiden salah, ya. Apapun dianggap salah gitu loh. Walaupun ada bukti-bukti gitu. Apapun ada bukti-bukti, ya kata kita bicara lah ya tentang Jokowi ya. Nah, ya terlepas dari kesalahannya Jokowi dan lain sebagainya. Ya kalau kita lihat di dalam standar dunia pendidikan, yang berhak untuk menentukan seseorang itu jadi alumnus, itu adalah sekolah yang bersangkutan. Itulah sebabnya kalau kita sekolah-sekolah di luar negeri, kan tidak ada yang namanya di Indonesia ini, transkrip dilegalisir, dikasih sendiri. Gak ada ceritanya. Kalau kita sekolah di luar negeri, kan langsung dari institusi ke institusi. Institusi ke institusi, gitu loh. Jadi waktu saya sekolah di sana, ya mereka yang akan hubungi institusi yang ngeluarin ijazah saya, yang ngeluarin transkrip saya. Dikirim ke sana. Jadi bukan ujung-ujung bawa sudah dilegalisir. Enggak. Itu intinya apa? Intinya adalah yang berhak menyatakan seseorang itu lulus adalah institusi. Kalau institusi mengatakan lulus, lu mau apa? Terserah. Mau sekolah berapa lama? Kalau di Inggris sana nggak pusing. Yang penting kan institusinya sudah ngeluarin kayak kayak Profesor David Parker itu nggak pernah sekolah. Yang sekarang jadi salah satu ahli tekstual di University of Birmingham itu nggak pernah sekolah. Hanya nulis saja buku kemudian dibaca oleh universitas. Oh bagus sekali ini bukunya. Kamu mau nggak jadi profesor di sana? Jadi dapat PhD gitu. Sama sekolah loh. Kalau sekolahnya sudah nganugerah gitu mau apa? Gitu loh. Lucu gitu loh. Jadi kadang-kadang kita sudah punya frame. Ini salah. Ini benar. Sama seperti kita membaca Alkitab, kadang-kadang sudah frame. Wah, frame-nya adalah tidak mungkin keselamatan itu hilang. Dan itu frame itu kita bawa gitu. Frame itu kita bawa. Kita bawa ke dalam teks-teks kitab suci gitu. Sehingga walaupun teks-teksnya ngomong ini, gak iso. Pokoknya gak bisa hilang gitu loh. Karena sudah ada frame seperti itu. Ya seperti yang kata-kata, gak bisa, yang penting, pokoknya yang salah gitu loh.
Padahal bukti-buktinya mengatakan enggak seperti itu gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan istilah Alkitab eisegesis. Eis, memasukkan sesuatu di dalam sebuah teks yang sebenarnya asing di dalam teks tersebut. Nah, itu yang ingin saya katakan. Jadi saya sendiri mengatakan bahwa keselamatan itu enggak gampang hilang, namun bisa hilang. Jadi kalau di tangan Tuhan sendiri kuat, gitu loh. Selama kita ada di dalam tangan Tuhan itu. Ya. Tapi kalau kita sendiri mele keluar dari tangan Tuhan, kita mau apa? Tuhan mau ngomong apa? Jadi seperti dalam cerita Ramayana, Rama dan Sinta masuk ke dalam hutan Dandaka, kemudian dengan Laksamana, Rama sama Sinta masuk hutan Dandaka, melihat kijang kencana atau kijang emas. Sinta pingin sekali memilikinya, dia menyuruh Rama mengejarnya. Setelah ditunggu sekian lama, nggak datang-datang. Sinta jadi gelisah, suaminya mau kemana ini? Kok datang-datang? Dia menyuruh adiknya, coba cari kakakmu. Laksamana nggak tega untuk ninggalin kakak iparnya. Hutan di sini ganas, banyak binatang buas, banyak raksasa saja. Tapi karena didesak terus menerus, akhirnya Laksamana mengatakan, ya sudah saya mau cari kakak. Tapi dengan catatan Mbak Sinta tidak boleh keluar dari kalangan. Kalangan itu lingkaran, dia gambar lingkaran. Dia orang sakti, dia gambar lingkaran. Dan dia mengatakan selama kakak ada di dalam lingkaran ini, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang bisa ambil kakak. Tapi jangan coba-coba keluar dari lingkaran ini. Keluar dari lingkaran ini, ceritanya akan jadi lain. Laksamana kemudian cari kakaknya. Dan rupanya ada raksasa yang dikirim oleh Rawana untuk menculik Sinta. Raksasa itu tahu bahwa orang-orang sakti yang sudah ada di sekeliling Sinta sudah nggak ada, dia coba masuk, gagal. Seperti ada tembok yang tidak bisa dilihat. Bentur terus, gagal. Karena dengan cara keras nggak bisa, raksasa ini pinter. Namanya raksasa juga siluman. Dia merubah wujudnya jadi nenek-nenek. Ya Sinta itu juga bodoh. Masa di hutan ada nenek-nenek? Gak tega lihat nenek-nenek kelaparan, lemah. Jadi waktu dia minta tolong, Cahayu tolong saya. Dia gak tega, dia keluar dari lingkaran itu. Dan dengan segera nenek tua tersebut berubah jadi raksasa dan culik dia. Ceritanya apa di sini? Kalau dikata-katain keselamatan. Lingkaran kasih karunia Tuhan itu kuat. Gak ada yang bisa mencuri kita, yang bisa membawa kita keluar dari lingkaran itu. Gak ada. Terkecuali kita sendiri. Makanya saya katakan tidak gampang hilang, namun bukan berarti gak bisa hilang. Selama kita ada di dalam anugerah itu gak mungkin kita hilang. Gitu loh. Gak mungkin, gak ada kekuatan di bawah langit, di atas langit, di bawah bumi yang bisa membawa kita keluar dari keselamatan itu. Terkecuali atas kehendak kita sendiri. Tidak bisa hilang, no. Tidak gampang hilang, yes. Gitu Pak. Ya, terakhir Bu Luki. Ya, terima kasih. Tadi ada dijelaskan, ini kan berarti kalau dari pelajaran hari ini melalui Babel ini berarti seperti ini Pak Gani. Yang menghujat Roh Kudus itu berarti rata-rata mayoritas adalah kita yang sudah percaya, sudah belajar, mengerti kebenaran, tapi kita menolak kebenaran itu. Saya koreksi. Menghujat Roh Kudus itu bagi unbeliever. Jadi unbeliever menghujat Roh Kudus, murtad itu bagi orang percaya. Matius pasal 12 ayat 32 itu konteksnya adalah orang-orang yang tidak percaya.
Jadi menghujat Roh Kudus adalah bagi unbelievers. Unbelievers yang melihat kebenaran, mengalami kebenaran, namun menolak kebenaran. Menghujat Roh Kudus. Berarti yang maksudnya gini, kalau misalnya kan kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Cuman tadi kan bisa hilang, maksudnya ada yang bisa Ini, hilang, tidak murtad. diselamatkan. Iya, maksudnya gini, kadang kan ada yang, tadi kan Pak Gani juga bilang, sudah sepantasnya kita nih yang percaya kita tuh belajar untuk mengenal, bertumbuh atau belajar seperti kayak gitu. Tapi banyak juga yang saya dengar, maksudnya begini, sudah kalau orang Jawa bilang wis gak usah ngoyo-ngoyo, yang penting kita nih wis anunya sudah terima keselamatan, kita sudah pasti masuk surga gitu. Walaupun nanti di surga di pinggir-pinggir gitu, yang penting kita tuh selamat gitu. Maksudnya kok ada yang bilang kok sampai ngoyo-ngoyo belajar, yang penting lah wis selamat sih gitu loh. Maksudnya tuh ada istilah seperti gitu. Nah, makanya kenapa juga mungkin ya banyak dari kita yang sudah jadi orang percaya, terus kalau misalnya kenapa kok doa, misalnya ibadah doa itu sedikit gitu, atau misalnya ibadah seperti kayak morning Bible gini, yang mau belajar tuh juga sedikit, yang penting tuh wis selamat gitu loh Pak Gani. Maksudnya, balik lagi ke hati gitu, terus kan itu kan dari free will ya, maksudnya tergantung kita sendiri. Tapi kan ada orang yang terima Tuhan Yesus, yang penting aku masuk surga gitu loh. Tujuannya hidup kekal itu maksudnya selamat. Itu menurut Pak Gani ya apa yang gak usah ngoyo-ngoyo gitu. Itu aja sih Pak. Ada seorang mistik Islam namanya, jikalau aku ini mau jadi pengikutmu hanya gara-gara takut api neraka atau merindukan nikmat surga, lebih baik aku gak jadi pengikutmu. Jadi kadang-kadang kita membatasi karunia Tuhan itu hanya karena surga neraka aja, itu terlalu dalam, terlalu dangkal. Bukan, seharusnya gak boleh seperti itu lah. Itu iman yang kekanak-kanaan. Takut pada hukuman, rindu akan hadiah. Itu kalau di dalam teori perkembangan moralnya, siapa itu, Lawrence Kohlberg itu dalam level yang paling rendah sekali. Ya, itu bagi saya itu tadi kekristenan yang masih baik. Dan Tuhan tidak ingin kita berada dalam level itu. Tuhan ingin agar kita mengikut Dia oleh karena cinta kita pada Dia. Bahkan ketika surga dan neraka tidak ada, it doesn't matter gitu loh. It doesn't matter gitu loh. Gak ada masalah gitu loh. Karena ya saya mengikut Dia oleh karena cinta saya. Dan ketika kita berbicara mengenai cinta, ya tentunya kita ingin mengenal lebih dalam. Makanya di Yohanes sendiri mengatakan, apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah know Him, mengenal Dia. Itulah hidup yang kekal itu. Mengenal Tuhan. Nah, hanya sekali lagi banyak orang yang sangat-sangat naif sekali. Ikut Tuhan mau enaknya aja. Mau surga, gak mau neraka. Itu kan seperti anak-anak ya. Seperti anak-anak ya. Ayo ikut aku, tak kasih hadiah ya. Ayo ikut aku, tak kepukin kamu. Gak ikut aku, tak kepukin. Itu kan sangat-sangat kekanak-kanakan. Padahal kita ingin berkembang di dalam kehidupan kita. Mungkin tahap awal fine gitu loh. Ya, terima Yesus enggak? Terima Yesus. Terima Yesus neraka. Terima Yesus surga. Apa bedanya Injil sama teroris? Ya toh? Jadi jangan kita beritakan Injil seperti teroris. Gordon Fee pernah mengatakan banyak dari antara kita mempresentasikan Injil bukan sebagai Injil, tapi seperti pisau yang menodong orang. Ikut Yesus, selamat. Gak ikut Yesus, mati lu. Lalu mana Injilnya?
Padahal Injil kan berita baik. Arti daripada Injil itu adalah berita baik. Jadi beritakan berita baik sebagai berita baik. Gitu. Jangan seperti teroris. Gitu. Entah mereka mau terima atau enggak ya terserah dong. Yang membawa seseorang bertobat itu kan bukan saya, bukan Anda. Roh Kudus. Gitu. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ya mari kita melangkah lebih jauh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ada banyak hal yang indah, banyak orang percaya yang hanya istilahnya masih mau mendaki gunung ya istilahnya. Ada satu buku yang ditulis oleh Yohanes dari Salib, mungkin Bapak Ibu perlu baca itu, Pendakian ke Karmel. Itu menarik sekali. Banyak orang percaya itu hanya berhenti di satu titik aja di dalam kehidupannya, nggak melangkah jauh. Seperti naik Rinjani, baru 100 meter berhenti, nggak lihat apa-apa. Tapi begitu kita naik sampai ke puncak, kita bisa melihat indah. Indahnya hidup bersama dengan Tuhan, itu hanya bisa tercapai ketika kita komit untuk melangkah jauh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tapi kalau kita hanya mau ikut Tuhan, hanya masalah surga dan neraka, ya dapatnya ya cuma segitu aja. Sangat-sangat dangkal sekali. Gitu loh. Ya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Gani buat semua penjelasan dan juga jawaban-jawaban yang luar biasa buat diskusi pada siang hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dan ini sangat luar biasa sekali. Ya, saya juga secara pribadi diberkati, pasti Bapak Ibu Saudara diberkati, amin ya. Jadi ada hal-hal yang dicerahkan di pagi hari ini, banyak hal yang dicerahkan yang iya. Menghujat Roh Kudus bukan untuk orang percaya tapi untuk orang yang tidak percaya. Dulu pemahaman menghujat Roh Kudus adalah kalau orang berbahasa roh kerasukan setan, nah itu menghujat Roh Kudus katanya. Tapi enggak gitu ya. Jadi mari kita mensyukuri hari ini dengan semua berkat firman Tuhan yang kita sudah terima siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat pengajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami, membekali, memperlengkapi, membawa iman kami terus bertumbuh dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang berharga ini, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kebenaran yang kekal yang akan terus ada bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gani Wiono yang sudah menyampaikan materi, penjelasan dan mengajar kami pada siang hari ini. Tuhan yang terus memberkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah dalam kehidupannya, kesehatannya, Tuhan berkati keluarga dan pelayanan pengembalaannya. Tuhan terus memberkati hamba-Mu menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat setiap kami yang juga sudah hadir, maupun nanti ada tayangan yang akan ditayangkan di YouTube juga Tuhan memberkati setiap mereka yang menyaksikannya sehingga mereka juga diberkati dengan berkat yang sama yang seperti kami terima pada siang hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke tempat tujuan kami masing-masing, melakukan aktivitas kami selanjutnya, biarlah Tuhan terus menyertai, memberkati kehidupan kami. Dan terimalah siang hari ini segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Maranatha. Dan kita semua ini berkati sama-sama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati makanan juga yang tersedia di lobi gereja. Terima kasih Bapak Pendeta Gani.